Ya, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Amin. Kami siap menerima kesenangan yang tidak akan pernah layu, Tuhan. Kami siap menerima kesukaan-kesukaan yang tidak akan pernah layu dalam hidup kami, yang akan senantiasa membuat kami terheran-heran oleh keajaiban kasih-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa, Tuhan. Kami tidak mengejar kesenangan dari dunia ini. Kami tidak mengejar kesukaan dari dunia ini, Tuhan. Karena semua itu akan layu, semua itu fana, Tuhan. Tapi kami kejar pribadi Engkau. Kami kejar kebenaran-Mu, Tuhan. Kami kejar firman-Mu, Tuhan. Itu yang menjadi sumber kesukaan, kesenangan yang tidak akan pernah layu. Itu yang menjadi sumber kesukaan, kesenangan yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang heran dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai pagi hari ini, Tuhan. Mengucap syukur buat setiap penjagaan, perlindungan, topangan Allah lewat kuasa dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Jika pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul di tempat ini, Tuhan, dengan satu kerinduan kembali masuk dalam pengajaran firman, itu terjadi hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan saja. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Tuhan, ke Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, seperti biasa, mohon izin tidak pakai masker. Tapi pagi hari ini double, mohon izin juga tidak pakai alas kaki ya. Karena kemarin kaki kanan saya menendang kaki meja, nggak sengaja nendang sih. Biasa kalau mau berangkat ke sini buru-buru, jadi kelingkingnya bengkak. Baru 2 minggu yang lalu ya kita belajar tentang bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus ya, satu kesatuan. Waktu itu saya katakan kalau kelingking luka atau bengkak itu akan terasa oleh seluruh tubuh ya. Nah, Tuhan izinkan saya mengalami. Tuhan kan selalu begitu. Nah, jangan cuman khotbah bisanya. Apa yang kamu katakan di mimbar, biar kamu alami. Jadi kemarin sore saya nendang kaki meja, kelingking bengkak. Sakitnya tidak cuma sampai paha, tapi kemarin sampai ke kepala. Tapi puji Tuhan hari ini agak mendingan. Kita langsung saja lanjutkan pelajaran kita, masih membongkar habis tentang bahasa roh palsu ya, atau glosolalia. Kita sudah bahas minggu lalu dari sisi bahasa ya, bahwa roh di sini bukan Roh Kudus dan Allah di sini bukan Allah kita, Allah Yahweh ya. Kita sudah bongkar habis-habisan. Nah, sebenarnya tabel ini sudah selesai kan ya. Tetapi kemarin saya bilang ada satu hal yang membuat kita, dulu waktu saya pertama belajar pun seperti itu, membuat saya penasaran. Lalu di sini yang dimaksud membangun diri sendiri apa gitu kan? Kalau kita sudah buktikan bahwa ini menyatakan bahasa roh palsu yang bukan berasal dari Roh Kudus, lalu kenapa Paulus menuliskan bahwa bahasa roh palsu ini membangun diri sendiri? Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang itu. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi akan kita
telanjangi habis dengan kebenaran ya. Sehingga kita tidak ragu lagi bahwa kita tidak akan mempraktekkan itu. Kita tidak akan dekat-dekat orang-orang yang mempraktekkan itu. Kita akan menyatakan bahwa itu salah kepada orang-orang yang mempraktekkan itu. Tentu saja dengan baik-baik kita sampaikan dengan kasih. Dan kalau perlu kita sampaikan pelajaran yang sudah kita terima ya. Jadi kita akan coba bahas membangun diri sendiri ini apa gitu kan. Baik. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa untuk bisa memahami tentang bahasa roh palsu di 1 Korintus pasal yang ke-14, kita harus mempelajari 2 pasal sebelumnya ya, yaitu pasal 12 dan pasal 13. Kemarin saya sudah petakan. Nah, pagi hari ini untuk membahas tentang membangun diri sendiri, kita fokus ke pasal 12 dan pasal 13 ya. Saya coba ulang lagi kesimpulannya, apa yang menyambungkan pasal 12 dan pasal 13 dari surat 1 Korintus. Kita perhatikan ya. Kita mulai dari pasal yang ke-12. Paulus menegaskan bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama untuk membangun jemaat. Ini di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi yang terjadi di Korintus adalah mereka memakai karunia Roh Kudus untuk pamer ya. Jadi show. Jadi ketika mereka berbahasa roh, termasuk di dalamnya bahasa roh, mereka mempraktekkan itu untuk menonjolkan diri sendiri. Nah, Paulus menyindir mereka. Nah, di akhir pasal yang ke-12, Paulus menyindir mereka dengan gaya bahasa sarkasme. Tepatnya di pasal 12 ayat yang ke-31a. Ini ayat 31 ini ayat yang terakhir. Kita lihat bagian pertama dari pasal 12 ayat terakhir ini. Paulus menyindir, menegur mereka dengan satu sindiran. Dan Paulus menggunakan bahasa sarkasme ya. Nanti kita akan belajar. Nah, baru kemudian kita masuk ke pasal yang ke-13. Nah, di pasal 13 Paulus berkata, ia akan menunjukkan hal yang lebih utama daripada karunia roh, yaitu kasih ya. Makanya pasal 13 ayat yang pertama Paulus awali dengan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi percuma punya kehebatan berbahasa apapun kalau tidak memiliki kasih, percuma. Nah, jemaat perhatikan bahwa ayat terakhir di pasal 12 saya potong menjadi 2. Ada ayat 31 bagian A masuk ke pasal 12. Ada ayat 31 bagian B saya masukkan ke pasal 13. Nanti kita bahas ya. Nah, poin yang terakhir, baru di ayat terakhir pasal ke-13 ini Paulus dengan tegas menyatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, jadi ini pasal 12 dan 13. Kita akan fokus di sini. Oke. Nah, saya coba gambarkan dengan kotak putih ini ya. Ini pasal 12, ini pasal 13. Nah, pasal 12 ayat terakhir, pasal ayat 31 ini kan bunyi lengkapnya. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Saya kasih tanda merah ya. Yang saya sebut tadi bagian A. Lalu bagian yang kedua, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saya sebut ini bagian B ya. Yang saya kasih warna kuning. Nah, saya pecah ayat terakhir pasal 12 ini, yang bagian A yang merah saya masukkan ke pasal 12. Tetapi yang bagian kuning saya masukkan ke pasal ke-13 karena sudah membahas tentang kasih ya. Nah, perlu jemaat ketahui bahwa Alkitab kita dalam teks aslinya, misalkan Perjanjian Baru ini dalam teks Yunani ya, dalam teks aslinya itu tidak ada penomoran pasal. Jadi semuanya nyambung ya. Jadi kalau kita baca surat 1 Korintus itu dari pasal 1 sampai pasal berapa? 12, pasal terakhir sebenarnya nyambung. Enggak ada penomoran pasal. Nah, penomoran pasal itu dilakukan kemudian ya sama penyalin Alkitab dengan maksud mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam teks aslinya pasal 12 dan pasal 13 itu enggak dipisahkan dengan nomor pasal. Ini pasal 12, ini pasal 13 enggak, tapi
nyambung ya, tapi kemudian dipisahkan karena bapak-bapak gereja kita menganggap oh ini temanya lain ya, lalu dipisahkan. Nah, setelah kita pelajari lebih mendalam, rupanya mereka kurang tepat memisahkan. Jadi sebaiknya dipisahkan dari ayat 31 bagian B ini sudah masuk ke pasal 13 ya. Jadi begitu ceritanya. Nah, kalau kita sudah pisahkan demikian, petanya menjadi kelihatan ya. Jadi pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10 menyatakan bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama ya, kita sudah belajar kemarin. Lalu ayat 11 sampai ayat 30 Paulus menjelaskan apa dan bagaimana karunia roh itu. Dan ayat 11 sampai 30 ini juga menuliskan bagaimana jemaat di Korintus telah menggunakannya untuk menonjolkan diri sendiri atau pamer, begitu ya. Jadi menyalahgunakan karunia Roh Kudus. Ini isi dari pasal 12. Lalu barulah diakhiri dengan jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah, ini saya kasih tanda sarkasme. Maksudnya sarkasme itu nanti kita jelaskan. Nah, baru kita masuk ke pasal 13. Nah, yang tadi yang bagian B kita masukkan ke pasal 13 ya, yang tadi ayat pasal 12 ayat 31b. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu Paulus menjelaskan bahwa jalan yang lebih utama itu adalah kasih ya. Nah, sekarang fokus kita ke sini. Yang bagian A yang merah, yang saya tetap masukkan ke pasal 12, menjadi akhir dari pasal 12. Jadi pasal 12 diakhiri dengan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah, kalau kita baca sekilas kan, kita menangkap bahwa kalimat ini perintah, betul ya? Perintah kepada jemaat untuk mengejar karunia-karunia roh ya, yang utama ya, yang lebih besar. Nah, kalau kita pelajari, sebentar kita jelaskan, ini sebenarnya bukan perintah, tapi justru sindiran keras. Jadi sarkasme itu sindiran keras ya. Karena kita sudah pelajari bahwa di pasal 12 ini, jemaat di Korintus justru menyalahgunakan karunia roh ya, termasuk berbahasa roh. Bukannya untuk membangun jemaat, tetapi mereka menggunakannya untuk menonjolkan diri sendiri. Itu yang terjadi di pasal 12. Maka coba kita renungkan sejenak. Kalau yang mereka lakukan menyalahgunakan karunia roh, akan sangat aneh jika pasal ini diakhiri dengan perintah untuk mengejar. Nangkep ya, jemaat? Jadi pasal 12 itu Paulus menceritakan bahwa jemaat di Korintus itu mempraktikkan gaya hidup mabok. Bahkan karunia roh yang diberikan Allah pun disalahgunakan. Bukan untuk membangun sesama jemaat, tetapi menonjolkan diri sendiri ya. Maka akan aneh jika melihat prakteknya seperti itu, justru di pasal di ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir pasal 12 itu, Paulus malah menyuruh mengejar ya. Lihat prakteknya disalahgunakan, kan nggak mungkin di kalimat terakhir Paulus memakainya untuk ayo kejar. Lah, yang sudah Allah berikan saja kamu salahgunakan, kan aneh kalau di kalimat akhir Paulus justru menyuruh mengejar. Nanti akan lihat. Saya kasih tanda dulu sebagai sarkasme ya. Oke. Nah, kita lihat dulu pengertian sarkasme apa. Ini saya dapat di situs web literaryterms.net ya. Katanya sarkasme merupakan bentuk ironi verbal yang dimaksudkan untuk mengolok-olok, mengejek, atau mengungkapkan penghinaan atau menyindir ya. Dalam sarkasme, Anda mengatakan kebalikan dari apa yang dimaksudkan. Ini yang disebut ironi verbal. Ironi itu kan kebalikan, verbal itu kan kata-kata. Jadi ketika Anda memakai gaya bahasa sarkasme untuk menyindir, untuk mengejek, Anda memakai arti kebalikannya ya. Dan melakukannya dengan nada yang mengejek. Nah, ini pengertian dari sarkasme. Jadi memberikan pernyataan terhadap suatu kenyataan, tapi maksudnya mengejek. Maka kemudian kita menyatakannya dengan ironi verbal, dengan kata-kata yang kebalikannya. Saya kasih contoh biar jelas. Ya, ini contoh. Kepada orang yang bandel,
doyan atau suka makan makanan yang tidak sehat atau junk food, makanan sampah, walaupun sudah dinasihati berkali-kali, dia tetap senang makan makanan yang kayak burger, ciki, mie instan gitu kan, atau makan makanan yang dibeli di luar itu kan memakai pengawet ya dan zat-zat yang berbahaya. Ini ada orang yang doyan makan junk food ini, kita sudah nasihatin berkali-kali, dia bandel gitu kan, hampir tiap hari mengkonsumsi. Nah, setelah kita bosan menasihati berkali-kali, lalu kita mengatakan kepada orang itu, ayo terus saja makan itu makanan sehat, biar kamu panjang umur. Nangkep sarkasme sekarang, mulai nangkep ya. Jadi kita katakan kepada anak bandel ini yang sudah dinasihatin berkali-kali, kok kamu makanannya makanan fast food itu ya, itu tidak sehat. Tapi dia bandel, masih saja suka makanan itu. Masih suka makan mie instan tiap hari, bahkan pagi sore gitu kan. Akhirnya kita bosan menasihati dia, lalu kita berkata kepada dia seperti ini, ayo terus saja makan makanan sehat itu, supaya kamu panjang umur. Nah yang saya kasih tanda merah ini sarkasme ya. Lalu saya katakan, seharusnya kamu makan makanan ini baru sehat. Nah, yang kita maksudkan sebenarnya bukan menyuruh, tetapi justru menegur dan mengingatkan. Anggap ya? Kalimat yang saya pakai tanda merah ini kan kelihatannya nyuruh, kan? Ayo terus saja makan makanan tidak sehat itu, biar kamu panjang umur. Itu yang disebut sarkasme. Karena sebenarnya maksud kita memperkatakan ini adalah ini yang saya kasih warna kuning. Kamu terlalu banyak makan makanan tidak sehat, itu berbahaya bagi kesehatanmu, itu bisa membuat kamu cepat mati. Itu sebenarnya yang kita bilang ke dia. Nangkep ya sekarang sarkasme. Jadi kita berkata-kata kepada orang itu dengan kata kebalikannya, seolah-olah baik kata-katanya, tetapi itu artinya justru kebalikannya. Nah dari nada kita berbicara sebenarnya orang bisa menangkap bahwa saya sedang berkata-kata sarkasme gitu ya. Sekarang contoh lain lagi, ada orang malas, tiap hari bangunnya siang terus gitu kan. Sudah dinasehati sama ayah ibunya, bangun pagi-pagi supaya nggak kehilangan rejeki begitu kan kalau orang dulu ya. Tapi dia masih aja bangunnya siang. Akhirnya suatu ketika mamanya kesel, lalu dia bilang begini, masuk ke kamar anaknya, sudah tidur saja seharian supaya kamu cepat kaya. Itu ya sarkasme. Jadi yang diperkatakan seolah-olah baik, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kebalikannya ya. Jadi seperti ini maksud sebenarnya. Kamu terlalu banyak makan makanan tidak sehat, itu berbahaya bagi kesehatanmu, itu bisa membuatmu kamu cepat mati. Seharusnya kamu makan makanan ini baru sehat. Nah, saya kasih pakai gambar biar jelas. Mungkin gambarnya seperti ini. Kalau junk food atau makanan sampah, makanan yang tidak sehat itu saya gambarkan seperti ini ya. Dia doyan makan ini. Nah setelah berkali-kali kita peringatkan dia tetap saja doyan makanan yang seperti itu. Lalu satu kali kita bosan menasihati, lalu kita bilang pakai gaya bahasa sarkasme, ayo terus saja makan itu makanan sehat biar kamu panjang umur. Padahal sebenarnya dengan makan makanan yang seperti ini kan justru merusak kesehatan ya. Ini makanan tidak sehat. Justru akan membuat umur kita berkurang menurut penelitian ya. Nah ini yang disebut gaya bahasa sarkasme. Padahal maksud pesan yang kita sampaikan adalah kamu terlalu banyak makan makanan tidak sehat. Itu berbahaya bagi kesehatanmu. Itu bisa membuat kamu cepat mati ya. Nah seharusnya kamu makan makanan ini. Lalu kita perlihatkanlah makanan yang sehat. Nah, misalkan lotek makanan sehat kan. Sayur mayur gitu, tidak mengandung kolesterol, tidak mengandung minyak berlebih, tidak mengandung pengawet. Kalau tiap hari kita makan ini kan sehat. Jadi seperti ini ya. Nah, kita bayangkan yang diperkatakan Rasul Paulus di akhir pasal yang ke-12 pun gaya bahasanya seperti ini. Memakai gaya bahasa sarkasme ya. Nanti kita lihat coba. Nah, ini ya. Jadi kalau kita baca ayat terakhir pasal yang ke-12 dari 1 Korintus yang berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, yang saya kasih tanda merah ini bersikap gaya bahasa sarkasme, karena tidak mungkin Paulus memperkatakan ini setelah melihat realitas
jemaat di Korintus menyalahgunakan karunia roh. Ya kan pertimbangannya ini kan. Ketika seluruh pasal 12 menjelaskan bagaimana jemaat di Korintus mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus untuk berbuat dosa, ya, mengejar karunia yang bersifat pamer untuk menonjolkan diri sendiri, dosa loh. Sekali lagi penyelewengan dari maksud Allah itu dosa. Ya. Ini yang terjadi realitas. Padahal ini pertimbangannya. Pertama, karunia roh adalah untuk kepentingan bersama ya, untuk membangun jemaat yang lain. Lalu yang kedua, karunia roh diberikan secara berdaulat oleh Allah sesuai kehendaknya. Ini di ayat 7, lalu ini di ayat 7, ayat 11, ayat 18, ayat 28. Nah, dengan pertimbangan ini dan ini, maka tidak mungkin di ayat yang terakhir Paulus justru menyuruh berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Enggak mungkin ya. Maka yang saya kasih tanda merah ini di ayat yang terakhir ini bukanlah perintah, melainkan pernyataan yang dipakai oleh Paulus untuk menyindir dengan bahasa sarkasme. Sedangkan yang dimaksud adalah kebalikannya, seperti makanan tadi ya. Jadi Paulus katakan seperti ini, nadanya itu sarkasme. Ayo kejar saja itu karunia-karunia roh, kejar saja. Tapi nadanya sarkasme, menyindir dengan keras, melihat realitas bahwa mereka menggunakannya untuk menonjolkan diri sendiri. Nah, sebenarnya yang Paulus sampaikan, yang saya kasih tanda merah ini, pesan yang ingin Paulus sampaikan justru kebalikannya. Kamu menginginkan karunia yang bersifat pamer untuk menonjolkan diri. Itu salah, itu dosa. Hentikan, bertobat. Itu sebenarnya. Nangkep ya sekarang gaya bahasa sarkasme. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Karena memang Paulus termasuk rasul yang ketika menulis surat-suratnya itu gemar menggunakan gaya bahasa yang kalau kita tidak teliti mempelajarinya bisa salah tangkap ya. Jadi kita harus nangkep dulu ini bahwa Paulus di sini menggunakan gaya bahasa sarkasme ya. Memakai kata-kata kebalikan dengan maksud menyindir keras, menegur ya. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan kebalikannya ya. Jadi sekali lagi, ketika Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, itu sindiran tajam, teguran, melihat praktek mereka yang kacau balau ya. Yang sebenarnya Paulus sampaikan adalah, kamu menginginkan karunia yang bersifat pamer, untuk menonjolkan diri, bukan untuk membangun sesama jemaat. Itu salah, itu dosa, bertobat. Seharusnya kamu mengejar yang lebih utama, yaitu kasih. Maka kalau kita sudah paham bahwa yang merah ini sebenarnya sarkasme, barulah nyambung ke pasal yang ke-13. Paulus membahas tentang kasih ya, 13 ayat di pasal 13 semua berbicara tentang kasih. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita tidak pelajari dan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah bahasa sarkasme, kita memang melihat nggak nyambung. Gitu ya. Di satu sisi Paulus menyuruh berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, di satu sisi seolah menyuruh mengejar supaya dapat karunia roh yang utama, tetapi di kalimat berikutnya Paulus katakan ada yang lebih utama. Kan kelihatan nggak nyambung ya. Loh, tadi bilang suruh kita ngejar karunia yang utama, tapi sekarang dibilang ada yang lebih utama. Kemudian diceritakan bahwa yang lebih utama itu kasih, kan ada pertentangan kelihatan ya. Nah, setelah kita perjelas bahwa ini adalah kalimat sarkasme, sekarang baru nyambung ya sekarang. Kamu menginginkan karunia yang bersifat pamer untuk menonjolkan diri, itu salah, itu dosa, kamu harus berhenti melakukan itu, kamu harus bertobat. Seharusnya kamu mengejar yang lebih utama, yaitu kasih. Mulai nangkep ya bahasa sarkasme di sini. Oke. Nah, apalagi kalau mengingat pertimbangan di pasal 13, ketika Paulus membahas tentang kasih, Paulus menuliskan ini ya, coba kita baca. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Perhatikan yang saya kasih tanda kuning ya. Kalau berbicara kasih, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi yang dipraktekkan jemaat di Korintus justru memakai karunia roh untuk ini. Betul kan? Jadi bertentangan dengan kasih ya. Makanya ketika Paulus katakan menegur mereka dengan bahasa sarkasme, menyindir tajam, teruskan saja kamu. Tapi sebenarnya pesan yang ingin Paulus sampaikan adalah berhenti melakukan dosa itu. Menyalahgunakan karunia roh yang diberikan Allah untuk pamer ya, berhenti melakukan itu. Kamu seharusnya mengejar yang lebih utama, yaitu kasih. Karena ketika kamu memiliki kasih, kamu tidak akan memegahkan diri lagi. Kan? Karena kalau kamu memiliki kasih, kamu tidak akan sombong lagi. Karena kalau kamu memiliki kasih, tidak akan mencari keuntungan diri sendiri. Pengen dipuji, pengen dirinya terlihat lebih rohani. Sekarang nyambung kan? Seperti itu ya ceritanya. Nah, jadi kalau saya rangkumkan lagi apa yang barusan saya jelaskan, kalau saya gambarkan ini pasal yang ke-12 dari 1 Korintus, ya. Kalau dalam keseluruhan pasal 12 ini Paulus menjelaskan karunia Roh Kudus yang benar dan bagaimana jemaat di Korintus menyalahgunakannya dengan mengejar karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat pamer untuk menonjolkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama, maka tidak mungkin Paulus malah memerintahkan untuk melakukannya di ayat yang terakhir. Tetapi yang benar adalah justru Paulus menegur mereka supaya bertobat. Nah, Paulus menegur mereka karena keras tegurannya. Paulus memakai gaya bahasa sarkasme, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar makanan tadi, kan jadinya seperti ini. Jadi di ayatnya Paulus menuliskan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah, ini gaya bahasa sarkasme. Jadi pakai kata-kata kebalikannya, seolah-olah memerintahkan, padahal justru yang dimaksud Paulus adalah yang ini ya. Kamu menginginkan karunia yang bersifat pamer untuk menonjolkan diri, itu salah, itu dosa, harusnya berhenti, gitu kan? Baru masuk ke pasal yang ke-13, seharusnya kamu mengejar yang lebih utama, yaitu kasih. Nangkep ya? Jadi ini kita harus pahami dulu ya, gaya bahasa sarkasme ini. Karena kalau ini kita tidak mengerti, kita tidak tangkap lewat belajar yang mendalam, kita akan salah memahami. Jadi seperti makanan tadi ya, makanan sampah di sini yang tidak sehat, lalu seharusnya kamu makan makanan yang sehat ya, sayur-sayur tadi. Nah, ini pun sama. Zaman sekarang kan praktek karunia roh itu seperti ini kan. Untuk pamer kebanyakan di depan. Makanya kalau jemaat perhatikan, saya tidak pernah melihat saya di depan tumpang-tumpang tangan gitu ya. Habis khotbah nyuruh orang ke depan, disebutnya altar call. Ayo yang ingin didoakan ke depan. Lalu tumpang-tumpang tangan, lalu orang nangis-nangis setelah ditumpang tangan gitu kan. Saya nggak pernah mempraktekkan itu. Ya. Kalaupun diundang khotbah ke tempat lain, tempat pelayanan orang, pun saya tidak pernah mempraktekkan seperti ini. Kenapa saya tidak mau mempraktekkan ini? Karena ini bersifat showy, bersifat pamer. Dan Alkitab sama sekali tidak mengejarkan itu sebagai satu keharusan. Tapi kan kalau kita perhatikan praktek-praktek Pentakosta karismatik zaman sekarang kan justru ini yang menjadi model. Betul ya? Kalau kita mau jujur kita perhatikan. Orang dipanggil ke depan setelah khotbah, lalu menyanyikan lagu, lalu mulai secara emosi terhanyut, lalu kemudian dia teriak-teriak, tengking-tengking dalam nama Yesus, tapi teriak-teriak, lalu dia tumpang-tumpang tangan setiap orang, lalu yang ditumpangi tangannya itu nangis-nangis sampai berlutut, sampai ada yang jatuh, sampai ada yang kejang-kejang di lantai. Itu loh yang terjadi sekarang. Nah, ini semuanya bersifat showy ya, bersifat pamer. Padahal kita tahu bahwa ketika Roh Kudus bekerja secara tertib dan teratur ya. Jadi daripada ngejar yang showy begini, karunia-karunia Roh, mendingan kejar kasih ya, biar kita tidak sombong,
tidak mementingkan diri sendiri, itu kan tadi definisi kasih ya. Jadi kita sudah pahami ya bahwa ini adalah gaya bahasa sarkasme. Nah, lalu kemudian orang bilang, mungkin ada jemaat yang bertanya-tanya, wah itu si Dani aja ngarang, biar dia bisa menerangkan sesuai keinginannya ya, mengatakan bahwa 1 Korintus 12 ayat yang ke-31a itu bersifat sarkasme, jangan-jangan Dani ngarang, begitu kan? Bisa jadi ada yang mendengar khotbah ini berkata sedemikian. Nah, saya mau sampaikan tidak ya. Jadi kalau jemaat baca paling tidak 3 buku ini pengarangnya. Ada W. Randolph Tate, ada Bob Utley, ada John MacArthur. Ini hamba-hamba Tuhan yang sudah minimal di atas 40 tahun belajar dan mengajar Alkitab ya. Contohnya John MacArthur ini. Dia sudah mengajar Alkitab lebih dari 50 tahun. Semuanya ini sudah doktor, ahli teologi. Dan dalam buku yang mereka tulis, mereka sepakat. Seperti yang kita pelajari barusan. Bahwa 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31a itu bersifat gaya bahasa sarkasme ya. Kalau ada jemaat yang mau baca bukunya, boleh. 2 ini saya punya. Yang ini saya cuman baca cuplikannya yang membahas itu, tapi saya belum punya bukunya. Tapi yang 2 ini saya punya bukunya. Jadi enggak ya, Dani enggak ngarang. Saya sudah sampaikan dari kemarin, enggak. Justru ini yang diajarkan oleh gereja selama berabad-abad ya, yang baru kemudian berubah ketika memasuki abad ke-20 dengan lahirnya gerakan Pentakosta dan karismatik ya. Jadi ini yang diajari oleh Kristen Ortodoks justru ini ya. Oke, lanjut. Jadi ini untuk memberikan bukti saja bahwa apa yang saya ajarkan dari mimbar ini bukan Dani ngarang. Wah, ini tujuannya menyerang orang yang mempraktekkan glossolalia, ngarang-ngarang enggak ya. Dari kemarin saya sampaikan bukti-bukti bahwa apa yang kita pelajari sesuai dengan Alkitab ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gaya bahasa sarkasme ini dipakai oleh Rasul Paulus tidak di pasal 12 dan 14 saja. Nanti kita masuk pasal 14, Paulus menggunakan. Tetapi kalau kita mundur, mempelajari surat 1 Korintus ini, di pasal 4 ayat 8 sampai 10 untuk menegur jemaat Korintus yang merasa diri mereka sudah sangat rohani, Paulus memakai gaya sarkasme ini, kebalikan, pakai kata-kata kebalikan. Paulus menggunakan ya. Nah, kalau kita belajar, nanti kita akan belajar secara lengkap. Di pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai kamu sudah kenyang, kamu sudah kaya, kamu telah menjadi raja, kamu arif, kamu kuat, kamu mulia. Ini untuk menyindir jemaat di Korintus yang sebenarnya secara rohani bangkrut, secara rohani bobrok, mempraktekkan gaya hidup mabuk, ya, kekacauan di mana-mana. Tetapi Paulus menegur mereka dengan gaya bahasa sarkasme. Jadi pakai kata-kata yang baik ya. Jadi sebenarnya kalau mereka pintar, mereka ngerti bahwa mereka sedang disindir keras ya. Kamu kenyang, kamu kaya, kamu telah menjadi raja, kamu arif, kamu kuat, kamu mulia. Gitu. Ini ditujukan kepada jemaat Korintus ya, dengan gaya sarkasme untuk menyindir mereka dengan keras. Sementara Paulus sendiri dan teman-temannya mengaku lapar haus, miskin telanjang, rendah, bodoh, lemah, hina. Jadi justru Paulus dan rombongannya mengaku yang sebaliknya. Jadi ini gaya bahasa sarkasme yang dipakai Paulus. Padahal secara rohani realitasnya adalah sebaliknya. Jadi jemaat di Korintus itu sebenarnya lapar akan kebenaran. Tapi mereka sombong, tidak mau mengakui itu. Sebenarnya mereka miskin akan hal rohani. Tapi mereka sombong ya, ingin memperlihatkan yang sebaliknya. Telah menjadi raja seolah-olah tinggi, padahal mereka justru yang rendah ya, tidak tahu apa-apa tentang hal-hal rohani. Lalu mereka kelihatan arif ya, padahal mereka bodoh. Mereka kelihatan kuat ya, memperlihatkan diri mereka kuat dengan menyalahgunakan bahasa roh ya, karunia roh, menonjolkan diri. Saya kuat secara rohani hebat.
Padahal sebenarnya mereka lemah dan mereka mencitrakan dirinya, menampilkan dirinya mulia, padahal mereka hina. Ya, jadi gaya bahasa sarkasme ini emang tidak tiba-tiba digunakan oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-12, tetapi ternyata sudah digunakan Paulus sejak pasal yang ke-4 ya. Lanjut lagi. Nah, kita lihat bahwa gaya bahasa sarkasme ini digunakan Paulus di pasal yang ke-12, di ayat yang terakhir. Kita sudah lihat juga bahwa gaya bahasa sarkasme ini digunakan di pasal yang ke-4 ya. Nah, gaya bahasa sarkasme ini dipakai juga oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-14. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa ketika menegur jemaat di Korintus yang sedang mempraktekkan gaya hidup mabuk, Paulus banyak menggunakan gaya bahasa sarkasme ya. Nah, masuk ke pasal 14 pun Paulus menggunakan gaya bahasa sarkasme ini untuk membandingkan bahasa roh palsu dengan bahasa roh yang benar. Terlebih untuk menekankan bahwa karunia bernubuat lebih utama ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang pokok bahasan kita yang akan kita bahas pagi hari ini. Ini kan 1 Korintus 14 ayat 4 berkata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh palsu, ia membangun dirinya sendiri. Tadi kita pertanyakan, loh sudah jelas-jelas bahasa rohnya palsu. Kita sudah belajar banyak. Kita sudah ambil kesimpulan bahwa ini bahasa roh palsu. Bahwa ini bukan dari Allah. Bahwa ini bukan karunia Roh Kudus. Tapi kok Paulus mengatakan itu membangun diri sendiri. Nah, pemahaman kita tentang gaya bahasa sarkasme kita pakai di ayat ini. Nangkep ya. Jadi di sini Paulus tidak sedang benar-benar mengatakan bahwa bahasa roh palsu ini membangun diri sendiri ya. Tapi sebaliknya dia sedang menyindir keras dengan gaya bahasa sarkasme. Jadi kalau pakai nada yang benar nih, nada sindiran. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dia gaya bahasanya itu sindiran ya, serangan, sarkasme. Nah, gitu ya. Jadi membangun diri sendiri ini memakai gaya bahasa sarkasme. Lalu kalau di sini dikatakan membangun dirinya sendiri, apa yang dibangun? Pertanyaan kita kan itu. Yang jelas bukan pengenalan akan Allah, betul ya? Karena pengenalan akan Allah hanya bisa dibangun dengan pengajaran firman ya. Tidak ada cara lain selain dengan pengajaran firman ya. Lalu bukan juga membangun sesama jemaat. Ya, karena yang membangun sesama jemaat adalah bahasa roh yang benar, itu pun kalau ada yang menerjemahkan ya. Kita sudah belajar. Kan bahasa roh yang benar saja kalau tidak ada penerjemahnya lebih baik diam kan? Karena tidak membangun jemaat. Jadi kalau dipertanyakan apa yang dibangun, yang jelas bukan pengenalan akan Allah, bukan dirinya sendiri dalam pengertian rohaninya semakin dewasa, itu tidak mungkin, bukan itu yang dibangun. Karena kita sudah belajar satu-satunya cara membangun itu adalah lewat pengajaran firman. Lalu kalau dikatakan membangun sesama jemaat juga bukan. Jelas-jelas ini bahasa roh palsu, tidak bisa dimengerti. Sedangkan yang benar saja, yang bahasa manusia, kalau tidak ada yang menerjemahkan, hendaknya diam ya. Jadi bukan. Maka yang dibangun di sini, karena Paulus menggunakan gaya bahasa sarkasme, yang dibangun di sini bukan gereja, ya, tidak ada hubungannya dengan gereja. Yang dibangun di sini adalah ego, diri sendiri ya, secara kedagingan, secara duniawi. Ini yang dibangun. Lalu ketika ego dibangun, yang muncul adalah pride. Pride itu bangga diri ya, makanya dikatakan pamer ya, jemaat di Korintus pamer. Jadi ini yang dibangun ketika ego yang dibangun, diri sendiri, bangga diri, maka ini akan muncul dalam bentuk pamer ya. Nah, dari pride ini ketika dia egonya tinggi, wah semua tentang saya, semua ingin menonjolkan diri, semua pengen saya yang jadi yang utama ya, termasuk dalam ibadah.
maka kemudian itu menimbulkan rasa puas ya. Pride induced emotion, atau rasa puas atau senang karena merasa lebih dari orang lain. Nah, ini kemudian akan menjadi lingkaran setan ya. Mulai dari ego yang dibangun, lalu menimbulkan pride, rasa bangga diri, ditunjukkan dengan pamer di depan orang lain. Lalu ketika pamer, lalu orang memuji dia merasa puas, senang ya, merasa puas karena dirinya lebih dari orang lainnya, karena dirinya menonjol. Saya berbahasa roh hebat, paling heboh aja dalam doa semalam. Kemudian orang-orang memuji, waduh, urapan kamu hebat gitu kan. Lalu ini membangun lagi egonya lebih besar lagi. Lalu egonya bangun lebih besar, pamernya lebih lagi. Dari pamer dia dapat lagi rasa puas lebih besar lagi. Dan ini muter terus menjadi satu lingkaran rasa sombong yang justru semakin meningkat ya. Jadi coba bayangkan, jadi yang dimaksud membangun diri sendiri oleh Rasul Paulus di sini bukan membangun gereja sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Iman semakin dewasa, pengenalan akan Allah semakin bertambah, pengetahuan akan firman bertambah, pengertian yang benar tentang segala sesuatu bertambah. Bukan itu yang dimaksud Paulus membangun diri sendiri. Karena ini berkaitan dengan bahasa roh palsu. Jadi yang bangun diri sendiri adalah ego. Jadi ini pakai gaya bahasa sarkasme melihat praktek yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus kan. Di pasal 12. Mereka memang menyelewengkan karunia roh, termasuk diantaranya bahasa roh ini untuk ini membangun ego mereka. Nah kalau kita sudah masuk ke dalam lingkaran setan ini susah putusnya ya. Jadi egonya bertambah, makin pengen pamer, dari pamer dia merasa senang, terbangun lagi egonya lebih lagi, terus muter di situ. Nah ini membawa kita kepada kesimpulan ini. Jadi setelah kita tahu bahwa di 1 Korintus 14 pasal yang keempat Paulus menggunakan bahasa sarkasme, bahwa yang dibangun itu bukan gereja tetapi ego diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah sedang membangunkah? Sebenarnya sedang membangunkah? Dengan mempraktekkan ini jemaat Korintus sedang membangun enggak? Enggak ya, bukan membangun, tetapi justru sedang menghancurkan diri sendiri. Ketika ego terbangun lalu masuk lingkaran setan tadi ya, semakin besar egonya, semakin pamer, semakin puas dengan pujian, wah muter terus. Itu sama sekali tidak membangun dalam konteks gereja, dalam konteks kerohanian. Justru itu sedang menghancurkan diri sendiri ya. Saya ambil 3 ayat saja yang mengatakan bahwa tinggi hati, sombong, congkak itu dibenci oleh Allah, akan mendatangkan kutuk Allah ya. Coba baca ayat-ayatnya. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Satu lagi, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya ambil 3 ayat aja. Tetapi kalau kita mau cari di Alkitab, ini yang saya dapatkan ya, ada paling tidak 47 ayat lagi yang mengatakan bahwa Allah membenci orang yang tinggi hati. Allah membenci orang yang sombong. Akhirnya apa orang yang sombong? Tidak akan luput dari hukuman ya. Tidak akan luput dari penentangan Allah. Lalu orang yang sombong dan congkak ini dibenci ya oleh Tuhan dan disamakan dengan tingkah laku yang jahat atau mulut yang penuh tipu muslihat. Ini loh. Jadi ketika Paulus katakan sedang membangun diri sendiri oleh bahasa roh palsu, itu sebenarnya bukan sedang membangun, tapi justru sedang menghancurkan diri sendiri. Dan sekali lagi, kalau saya mau lengkapi firman ini dengan kesaksian saya,
Itulah yang terjadi dalam hidup saya ketika saya hampir 10 tahun mempraktekkan bahasa roh ini. Nggak ada dibangun diri. Jadi kalau saya pegang ayat ini dulu dalam pengertian yang salah, wah dengan berbahasa roh palsu saya membangun diri sendiri. Enggak. Saya semakin pengen pamer ketika dalam ibadah doa bersama jemaat lain, saya pengen memperlihatkan saya paling heboh. Lalu ada jemaat yang bilang, oh urapannya hebat, doa semalam, bahasa rohnya Dani hebat. Rasa senang, rasa puas ya. Rasa senang, rasa puas ini kembali membangun ego saya lebih tinggi lagi. Nah ketika ego saya terbangun lebih hebat lagi, semakin pengen pamer lagi. Jadi sebenarnya saya sedang menghancurkan diri sendiri di hadapan Allah. Ini loh bahayanya ya. Dan biasanya kalau orang yang sudah lama mempraktekkan bahasa roh palsu ini, gak bisa diingatkan. Gak bisa dikatakan kepada mereka bahwa ini salah. Walaupun kita ngajak belajar gitu. Ayo, biar tahu salah, belajar. Seperti kita ya Om. Ini sudah pertemuan keberapa nih kalau saya hitung. Udah lebih dari 10 pertemuan. Kita bahas tentang bahasa roh palsu. Ayo belajar biar tahu itu salah. Gak mau biasanya ya. Karena tinggi hatinya itu menghalangi dia untuk mau belajar. Oke lanjut ya. Nah, sekali lagi, hal sombong, hal congkak, hal tinggi hati, bangga diri di hadapan Allah itu dosa ya. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 30, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis katakan, iya, Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ya. Atau dalam bahasa lain, Yesus harus bertambah, aku harus semakin berkurang. Itu loh sikap seorang umat Tuhan yang benar di hadapan Allah. Jadi gak ada ketinggian hatinya. Coba bayangkan. Yohanes Pembaptis itu kalau kita baca Lukas pasal 7 ayat 28, oleh Yesus disebut sebagai nabi terbesar yang pernah ada. Tetapi karena dia memiliki rasa rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang dia katakan Yohanes Pembaptis di dalam Markus 1 ayat yang ke-7, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang dikatakan. Yohanes Pembaptis tahu bersikap yang benar di hadapan Allah. Dia katakan apa? Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak terhadap Yesus. Padahal membungkuk itu sudah merendahkan diri kan? Tapi katakan saking lebih merendah lagi di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes katakan bahkan membungkuk di hadapannya saya tidak layak. Itu ya sebenarnya sikap yang harus dimiliki orang Kristen di hadapan Allah itu seperti itu, merendahkan diri. Membuka tali kasutnya saja itu sudah pekerjaan yang sangat rendah zaman itu. Yohanes Pembaptis katakan tidak layak. Membungkuk saja tidak layak gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa Yohanes Pembaptis memiliki sikap yang benar di hadapan Allah, merendahkan diri? Tidak seperti jemaat di Korintus tadi ya. Karena Yohanes Pembaptis tahu realitas tentang Allah ya. Ini contohnya yang ditulis di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus di sini ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Jadi Allah meninggikan Yesus, Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu loh. Jadi kalau kita tanya siapa yang meninggikan Yesus? Allah sendiri yang meninggikan Yesus karena Yesus adalah Allah. Memang sudah tinggi di sana bersama-sama dengan Allah. Lalu siapa yang mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama? Allah juga. Jadi ini adalah realitas. Yohanes Pembaptis tahu pasti realitas bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah maha tinggi. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yohanes Pembaptis tahu realitas itu sehingga dia mengambil tindakan satu-satunya yang layak di hadapan Yesus, yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya ya. Jadi kalau saya tanya siapa yang meninggikan Yesus? Allah sendiri, karena Yesus adalah Allah. Sebelum turun ke bumi
dalam rupa manusia, dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, sama tingginya dengan Allah. Ya, jadi ketika kita sebagai orang Kristen berkata, kami meninggikan Engkau Yesus, bukan berarti Yesus menjadi tinggi karena kita yang meninggikan, bukan. Tapi Yesus memang sudah sejak awal sudah maha tinggi bersama-sama dengan Allah. Maka ketika kita sebagai orang Kristen berkata, aku meninggikan Engkau Yesus, adalah sikap menerima realitas kenyataan. Mengakui realitas atau kenyataan bahwa Yesus memang tinggi. Jangan salah sangka ya. Karena banyak orang Kristen menyangka Yesus menjadi tinggi ketika kita meninggikan dia ya, lewat pujian, lewat penyembahan. Tidak. Yesus memang sudah dari semula tinggi, maha tinggi bersama dengan Allah. Di sini dikatakan Allah yang meninggikan dia, bukan manusia ya. Jadi ketika kita berkata, Engkau tinggi Tuhan, kalau kami tinggikan Tuhan, itu adalah tindakan kita mengakui kenyataan ya, bahwa Yesus adalah memang tinggi. Jadi ini ya. Nah, jadi kalau kita ditanya siapa yang meninggikan Yesus, jawabannya adalah Allah ya, karena Yesus adalah Allah. Nah sekarang kalau saya bertanya tentang firman sekarang ya, siapa yang meninggikan firman? Siapa yang meninggikan firman? Kenapa di tempat ini kita belajar firman dengan serius? Kenapa di tempat ini kita menekankan pengajaran firman dibanding yang hal-hal yang lain? Kenapa kita harus meninggikan firman? Siapa yang meninggikan firman? Kita baca ayatnya sekarang ini ya. Kalau kita baca Mazmur 138 ayat yang pertama dan kedua, seperti ini ya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Perhatikan kalimat terakhir yang saya kasih tanda kuning. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kata janji ini persamaannya adalah firman ya. Kalau di Mazmur janji itu sama dengan firman. Nah kalau saya baca Alkitab versi bahasa Inggris, bunyinya seperti ini lebih tegas lagi. Karena Engkau telah mengagungkan firman-Mu menurut segala nama-Mu. Saya baca lagi. Karena Engkau telah mengagungkan, meninggikan firman-Mu menurut segala nama-Mu. Jadi kalau saya tanya siapa yang meninggikan atau mengagungkan firman? Allah sendiri. Karena memang firman ini sudah tinggi. Kan Yesus pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Jadi apa yang ditulis ini menyatakan pribadi Yesus. Maka firman, mengapa kita tinggikan, kita hormati? Karena memang firman sudah posisinya tinggi. Siapa yang meninggikan? Allah sendiri yang meninggikan firman. Nah kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia versi terjemahan lama, itu lebih jelas ya, lebih mendekati Alkitab bahasa Inggris. Karena lebih daripada segala kepujian-Mu, Engkau telah membesarkan firman-Mu. Engkau di sini Allah. Jadi ada pujian-pujian terhadap Allah. Pujiannya tinggi ya, karena Allah memang tinggi. Pujian-pujian terhadap Yesus, pujiannya tinggi ya, karena Yesus tinggi. Dikatakan apa? Lebih daripada segala kepujian-Mu, Engkau telah membesarkan firman-Mu. Nanggap ya kebesaran firman yang tertulis dalam Alkitab, buku tebal yang kita pegang ini. Nanggap sekarang. Betapa Allah sendiri menempatkan firman dalam posisi sangat tinggi. Sejajar dengan dirinya, sejajar dengan nama Yesus, sejajar dengan segala kepujian bagi Allah. Di sana loh letaknya firman ini. Tapi kalau kita perhatikan perlakuan orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen terhadap firman sekarang bagaimana? Ini
diacuhkan. Ini diabaikan. Betul nggak? Ini dilalaikan. Firman diperlakukan hanya sebagai pelengkap ibadah. Betul ya kalau kita mau jujur gereja-gereja zaman sekarang. Penyampaian firman diletakkan di akhir. Setelah pujian dan penyembahan yang gegap gempita. Ya. Sorak-sorai. Baru kemudian firman. Dan itu pun seringkali penyampaian firman asal ada. Sekedar pelengkap. Kalau yang namanya ibadah Kristen harus ada firman. Tapi sekedar pelengkap saja. Kalau tidak ada penyampaian firman kayaknya nggak komplit, kayaknya nggak lengkap. Maka firman disampaikan tetapi hanya sebagai aksesoris. Realitas. Padahal firman posisinya adalah sangat tinggi. Sejajar dengan pribadi Allah, sejajar dengan namanya Yesus, sejajar dengan segala pujian bagi Allah, bagi Tuhan kita. Di sana loh firman. Jadi ini pernyataan Allah, wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Itu loh firman. Maka kalau di tempat ini visi pelayanan kita adalah pengajaran firman, kita sedang mengakui bahwa firman itu memang posisinya tinggi. Ya. Walaupun nanti ibadah kita setelah mungkin jemaat agak banyak kita adakan pujian penyembahan, tetap yang terutama adalah pengajaran firman. Ya. Tidak karena ingin menyenangkan jemaat, lalu kita lebih menekankan pujian penyembahan, lalu firmannya menjadi sekedar pelengkap. Tidak, ya tidak akan pernah kita lakukan di tempat ini. Bahkan kalau saya pernah ngobrol sama istri saya, kita inginnya ibadah hari Minggu nanti kalau sudah alat musik lengkap, ya, sudah Tuhan berkati, lalu Tuhan kirim jemaat agak banyak, kita inginnya ibadahnya 2, dipisah. Jadi kalau misalkan 7:30 seperti sekarang, pengajaran firman dulu 1 jam, 1 jam setengah, baru setelah itu katakanlah jam 10, ibadah, pujian, penyembahan, silahkan pakai musik. Firman sudah didahulukan. Kita kerinduannya seperti itu ya ke depan. Kita doakan kalau misalkan terwujud, Tuhan izinkan ini terjadi, kita akan praktekkan itu ya. Jadi ibadah hari Minggu 6:30 atau jam 7 kita mulai dengan pengajaran firman seperti ini, 1 jam setengah. Lalu jam 10 pujian penyembahan ya. Karena kita seperti itu. Nah, kita baca nih ayat terakhir pagi hari ini. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Perhatikan yang saya kasih tanda merah. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kalau saya tanya bagaimana kehidupan rohani bisa dibangun, cuma ada satu cara, yaitu pengajaran firman. Menambah pengetahuan akan firman, menambah pengenalan akan Allah ya dalam pengajaran firman. Tetapi kalau seseorang sudah memiliki sifat sombong, congkak, dikatakan apa ini? Ayat ini katakan apa? Keangkuhan manusia menentang pengenalan akan ini loh salah satu musuh yang diperangi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kesombongan manusia, keangkuhan manusia, kecongkakan manusia, tinggi hatinya manusia. Kenapa? Karena kalau manusia sudah memiliki rasa sombong, tinggi hati, keangkuhan, itulah yang akan menentang pengenalan akan Allah. Maka orang yang memiliki sifat tinggi hati yang sangat tinggi, susah diajak untuk belajar firman. Ya. Termasuk yang mempraktekkan glosolalia, sebagaimana yang dipraktekkan oleh jemaat di Korintus. Ya. Jadi kita menangkap bahwa ketika Paulus mengatakan
Bahasa roh yang palsu membangun diri sendiri bukan membangun rohani, tetapi membangun ego, ya, membangun rasa bangga diri, membangun kesombongan diri. Dan kesombongan diri ini, dengan kesombongan diri ini sebenarnya dia tidak sedang membangun, tetapi justru sedang menghancurkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah membenci orang-orang sombong. Karena kesombongan adalah kekejian di hadapan Allah. Dan terakhir kita belajar kesombongan, keangkuhan yang membuat manusia menolak belajar apa? Belajar firman. Karena ujung dari belajar firman adalah pertobatannya. Kita sudah belajar kan? Belajar tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang salah bertobat kan tujuan dari pengajaran firman itu kan? Nah, untuk sampai kepada pertobatan apa yang kita perlukan? Kerendahan hati. Ketika tahu yang benar, nerima dan mengakui bahwa yang selama ini dilakukan salah. Itu perlu kerendahan hati. Itu perlu sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Firman-Mu benar Tuhan. Yang selama ini saya praktekkan, yang selama ini saya pegang, yang selama ini saya pahami, yang selama ini saya ketahui ternyata salah. Untuk bisa mengakui itu perlu kerendahan hati. Bisa nggak orang yang angkuh mengakui itu? Tidak bisa. Makanya dia menolak belajar Alkitab. Karena nanti kalau dia belajar banyak, akan semakin banyak kesalahannya ditunjuk oleh firman. Kamu salah ini, salah ini, salah ini. Kalau dia memiliki sikap angkuh, tinggi hati, bangga diri, susah sampai ke sana. Dan kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari ya, orang-orang yang ketika diajari firman, ketika firman mengatakan bahwa yang selama ini dilakukan adalah salah, dia malah marah, tersinggung dan marah. Kita sudah belajar ya. Jadi hati-hati terhadap sikap angkuh ini ya. Kalau dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah bahas banyak bagaimana orang-orang yang memiliki tinggi hati ini akan susah ya bertumbuh secara rohani karena itu ya. Dia tidak akan terima ketika dinyatakan kebenaran berbeda dengan kebenaran yang selama ini saya pegang. Ya. Makanya dia tidak mau belajar karena takut kesalahan-kesalahannya kemudian ketahuan dan dia tidak mau masuk ke dalam pertobatan. Jadi ini ya dari pelajaran firman pagi hari ini, dari pernyataan sarkasme Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahasa roh palsu membangun diri sendiri, padahal yang dimaksud adalah kebalikannya, akan menghancurkan dirimu karena keangkuhan, kesombongan, kecongkakan tinggi hati kamu. Kekejian di hadapan Allah akan menjatuhkan hukumannya. Kita belajar sekarang diingatkan kembali kepada esensi inti dari kehidupan orang Kristen di hadapan Allah, yaitu merendahkan diri ya. Dan dengan belajar firman setiap hari Minggu kita sedang meninggikan firman ya, sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah yang meninggikan firman. Ketika kita belajar firman dengan serius, kita mengakui ini sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah ya. Kita sedang merendahkan diri kita dan mengakui bahwa Allah yang kita sembah sungguh Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memelihara kehidupan kita, yang sanggup menjaga langkah kehidupan kita sehingga sampai kepada tujuan akhir, yaitu sorga ya. Terlepas dari berbagai tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Jadi ini pelajaran pagi hari ini kita sudah bongkar lagi satu aspek dari bahasa roh palsu ya. Lengkap sekarang pemahaman kita. Ternyata yang dimaksud dengan membangun diri sendiri di situ adalah sarkasme. Justru Paulus sedang memperingatkan bahwa dengan praktek seperti itu mereka sedang menghancurkan diri di hadapan Allah. Biarlah kita jaga kehidupan kita tetap ada dalam kerendahan hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau kita umpamakan aliran kasih, kuasa dan berkat Allah itu seperti aliran air sungai, maka semakin kita merendahkan diri, semakin deras itu akan
tercurah dalam kehidupan kita. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita sambung lagi minggu depan pelajaran kita. Satu aspek lagi sudah kita bongkar tentang bahasa roh palsu ini, menjadi bekal dalam kita menjalani hidup kekristenan kita, bahwa keangkuhan hidup, sikap tinggi hati, sikap sombong di hadapan Allah akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita rela merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui keberadaan kita sebagaimana adanya kita menurut firman di hadapan Allah, meninggikan Allah kita karena Dia memang maha tinggi, meninggikan Yesus karena Dia memang maha tinggi, meninggikan kebenaran firman karena memang itu maha tinggi, Allah sendiri yang meninggikan, maka dengan sikap seperti itu Allah akan disenangkan, ya. Sikap yang berkenan di hadapan Dia, dan itu akan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri, curahan berkat Tuhan, karunia ilahi akan semakin deras mengalir ke dalam kehidupan kita. Tidak saja memenuhi kehidupan kita pribadi, tetapi luber, ya, melimpah, dan itu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Itu yang kita rindukan ketika kehidupan kekristenan kita dibangun di hadapan Dia. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan, sekarang ku puji buat Yesus Rajaku, haleluya. Dengan penuh kerendahan hati nyanyikan lagi. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan, sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Sekali lagi, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan, sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, buat segala berkat-berkat karunia-karunia ilahi yang Tuhan sediakan dan Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah menerima berkat-berkat itu Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat itu akan menjadi bagian yang tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Menyertai perjalanan hidup kami, khususnya kebenaran firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menjaga kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Menjaga kami tetap memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga berkat-berkat dan karunia-karunia Allah semakin tercurah deras dalam kehidupan kami. Dan lewat semua itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang menyempurnakan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, kami semua penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya karya ilahi, karya Roh Kudus-Mu menyempurnakan semuanya dan membuat ibadah kami menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.